Oke, lanjut Pak, lanjut Pak. Ada apa Pak? Kita mau ngomong apa ini sore-sore? Nggak ada, Pak. Ngobrol-ngobrol biasa aja. Oh, Ya, lagi di itu kantor, lagi jalan-jalan, lagi lagi mancing, di kantor, Pak. lagi di kantor. Iya. Udah mau jam 6 masa Kan ngantor lagi Pak? iya, sampai jam jam 7-an lah, Pak, baru balik. Masuk dari kapan? Dari jam 8 pagi. Wow, Jam 7.40 udah sampai kantor lah, Pak. 7.40 sampai jam Kantor. Ya, udah meeting ini 8 malam. sampai Kira-kira jam sholat isya lah ya. sampai jam 7 malam lah. Tergantung lah, Pak. Ya, habis sholat isya lah tuh mungkin kan di sana. Ya habis sholat isya lah baru balik, baru gerak balik gitu, Pak. Berarti ini Bapak udah di rumah. Iya Pak, kita kan sekolah kan sampai jam apa cuman masa jam sore-sore gini masih sekolah kan, siapa yang mau belajar sampai sore? Itu Bapak sebagai PNS ya di sana. Enggak honorer, Oh, no. Ya. belum Berarti apa namanya, asli Riau. belum belum tes sih gimana mau masuk PNS. Nah, umur berapa, Pak? 29. 29. Iya, Oh, masih muda ya, Pak ya? alhamdulillah masih muda. Alhamdulillah. Ya, ya. Bapak bagaimana, ada umur berapa Pak? Kalau Arif masih muda, Pak. Baru tamat sekolah. Yang dia tapi syukur juga ya yang masih muda membilang kita masih muda tuh enak sekali terasa dia. Iya, betul. Tapi Bapak serius masih muda loh, Pak. Suaranya aja kayak umur 19-an lah mungkin baru, Pak. Oh gitu ya. Iya. Ya, karena memang apa namanya, kalau pria tuh jakun apa namanya tuh, Jakun ya. iya Dekat jakun, leher ya, Pak ya. jakun itu nggak ada gitu. Itu biasanya itu yang Oh. Jadi menyebabkan apa nih, perubahan suaranya itu nggak terlalu pesat lah ya, Pak ya. pita suara tuh kan berat kan kalau Betul, ada betul, itu, betul, betul. tapi ini nggak ada, jadi nggak berat gitu. Bapak ngerokok juga? Nggak, Oh, dulunya sih saya merokok, kalau merokok, dulunya merokok merokok, cuma berhenti eh, kan. Tahu cara berhenti kemarin kan, di iya, iya. ada triknya gitu kan, gimana sih cara berhenti merokok, tiba-tiba nyoba-nyoba gitu, rupanya memang berhasil berhenti merokok. Oh, Sampai gimana sekarang. Pak tipsnya berhenti merokok? Iya, ada tipnya. Gimana Pak tips berhenti merokok? Ya, saya berhenti merokok itu dari, tapi sih saya bukan apa namanya, bukan candu, beda dengan orang candu kan. Jadi Ah, simpel aja, kalau kita candu itu kan habis makan, ya kalau nggak ngerokok tuh nggak kenyang gitu, ada aja yang kurang ya gitu kan, betul betul. pusing segala macam gitu. Tapi saya nggak candu sampai segitu. Saya kemarin merokok itu cuma sekedar gitu aja, semenjak apa namanya kemarin tuh ada lo apa namanya lari gitu, maraton gitu kan. Oh Itu waktu di ya. SD itu masih saya masih kecil, apa namanya, di SD itu merokok. Jadi waktu di SD itu ada Hmm, kelas 5 atau kelas 6 saya waktu itu ada lomba lari, memang pas lari itu nggak terasa, tapi setelah selesai istirahat, nah itulah baru terasa susah, apa namanya, kayak apa namanya, nggak ada, kalau kita lagi nyok balon tuh udah keras gitu, nggak ada kembang kempisnya gitu. sesak napas gitu ya Pak ya? Iya, bukan sesak napas. Kalau sesak napas tuh kan apa ya, masih bisa lah kita napas itu tuh. Cuma ini kayak ini apa namanya, Ya. paru-paru kita tuh nggak mau lagi narik gitu. Biasanya kita kan santai tuh, enjoy. Kalau kita Eh, sesak kan masih bisa narik gitu kan. Rupanya nggak bisa ya. lagi. Ah, semenjak itulah dari efek merokok, semenjak itu berhenti selama 3 tahun sampai MTS, sampai kelas 2 SMA, sampai kelas 3 SMA merokok lagi sebentar. Habis itu lanjut kuliah berhenti lagi merokok. Nah, gitu lah. Jadi merokoknya nggak sampai candu. Jadi biasa saja sih trik ya apanya. Berhenti merokoknya cuma dikasih sesak napas sedikit aja, udah berhenti gitu. Tobat takut gitu kan. Iya iya iya. Iya. Berarti Bapak sempat kuliah berarti kemarin ya Pak ya? Iya, sempat kuliah kan di Hmm, di Pekanbaru juga kuliah kemarin, Pak. Jadi tahu-tahu kuliah di sedikit mana lah. Pak?
Di Unri. Di mana Pak? Unri. Undri berarti di Pekanbaru ya? Iya, Unri dia kan dekat Panam, bukan yang Goba, Pak. Pekanbaru lah tuh. Oh yang di Intinya Goba. Oh intinya di bukan yang di Pekanbaru Goba lah ya? itu ya kan. Hmm. Masih di Iya, iya. Pekanbaru lah itu kampusnya ya kan. Udah Tahun Pekanbaru berapa lah. Bapak lulus kuliah di Unri? Unri di tahun berapa ya? Ya. 2000 palingan mungkin tahun 2020 gitu. Eh, iya ya. Iya 2020 rasanya. Hmm. Baru 5 tahun lah tamat nih kayaknya. Jadi belum lama-lama juga. Ya betul lah masih muda lah gitu kan. Ya betul Masih betul. baru-baru tamat kuliah gitu. Bapak baru tamat Berarti SMA. Bapak sarjana apa Pak? Kita sarjananya fisika, Sains Indonesia. S1. Ya S1. Ya. Ha-ha. Bapak kuliah apa? SMA-nya? Kalau Masih SMA kan? SMK Pak dulu. SMK sekarang? Sekarang udah kerja. Oh iya ya, kalau SMK kan langsung bisa kerja ya. Ya betul. Kalau SMA itu kan boleh kerja boleh kuliah gitu kan Pak. Iya. Tapi kalau diwajibkan lebih baik kuliah. SMK apa kemarin, Pak? SMK 1 Benai. Jurusannya apa tuh, Pak? Misalnya otomotif, komputer, informatika, Akuntansi. apa? Akuntansi Pak. Akuntansi. Oh, Betul. Jurusan akuntansi larinya ke marketing. iya kan masih sinkron. Iya betul Pak. Terus kerjanya, Ini lagi main komputer Pak. iya karena tadi ada apa namanya? Rencananya sih baru hidup juga komputernya. Rencananya nggak lagi nggak Oh, mood megang komputer kan. ah, Tiba-tiba mood aja, lagi pengen buat dokumen sedikit sebentar. Tapi bisa kok kerja itu apa? kalau Apa Pak? Lanjut Pak. kenapa Pak? Maksudnya itu masih bisa ngomong gitu ngobrol. Soalnya topiknya yang saya Oh, cari ini sambil ya, nggak ya. terlalu serius sekali gitu kan. Eh, Bapak ada tengok nggak Pak yang harus kirim-kirim sama Bapak? Apa Pak? Siapa? Yang harus kirim sama Bapak? Apa tuh Pak? Oh, Pergerakan harga emas. itu saya kurang apa namanya? Bukan nggak apa nggak paham gitu. Oh, nggak paham. Iya, iya. Nggak terlalu apa namanya bahasanya tuh nggak terlalu akrab nih bahasa ekonomi itu. Yang penting kita paling akrab mah untung rugi gitu, gitu. Apa untungnya apa ruginya, berapa udah gitu Nah, aja. Kalau dibahasakan istilah apa namanya, ya kalau orang mungkin kan suka gitu ngomong kan kripto, apa namanya, deposit, hobi dia gitu kan. Harga emas lagi naik turun, entah apalah bahasa situ kan, apa ini kan. Cuma sebagai kalau saya termasuk orang yang apa ya belum terbiasa dengan kosakata tuh, jadi agak apa namanya, jadi nggak terlalu tertarik gitu. Tapi kalau masalah oh, harganya mungkin tertarik gitu. Harga untungnya bahasanya saja sih yang diperbaiki. oh iya, iya. Nanti kalau nampak keuntungannya tertarik gitu Pak. Kayak gini apa maksudnya, rencana kemarin kan ada juga mau apa namanya, eh biasa kadang kita kehidupan tuh kan kayak gini. Kalau orang komputer kan suka terlibat dengan komputer informasi gitu kan. Kalau Ya abang betul. kan ini tentang apa, tentang ekonomi, tentang harga emas, tentang harga pasaran lah yang apa gitu kan, yang hobi gitu kan. Kalau saya ini kan Ya kurang betul. kurang apa, kurang bukan lingkupnya ke situ misalnya gitu. Maksudnya agak unik lah kalau apa namanya, bukan kebiasaan sehari-hari gitu ngomong emas, pakai emas gitu. Eh, Berapa harga emas bukan kebiasaan sehari, jadi kurang tertarik gitu. Tapi kemarin sempat juga oh, pengen pengen beli emas sih gitu kan. Mau rencana gitu tapi nggak tahu gimana cara main apa namanya, alur kita mau beli emas jual emas tuh gimana sih caranya, dia nggak tahu Pak, nggak paham kali kan. Jadi kalau kita beli barang oh, nggak tahu fungsinya, nggak tahu kapan rugi kapan untungnya, jadi percuma, kayaknya biar aja lah gitu. ya
Ya betul betul. Kalau di sini kan Pak, itu kan kemarin ada dua arah. Ada yang baik namanya mengharapkan harga naik, misal itu kan mengharapkan harga turun. Nah, jadi Pak, kalau di sini transaksi Bapak itu diarahin, dipandu sama kayak misalnya nih Arif pandu Bapak buat transaksi buat belajarnya gitu loh Pak. Nah, misalnya nih harga mau naik, nanti Bapak bilang, Arif Bapak mau transaksi, harga mau naik apa turun? Nah, nanti Arif bantu tengok marketnya. Jadi tugas Bapak itu bukan nengok market, untuk market bukan gitu Pak. Tugas Bapak cuma pencet-pencet HP doang. Setelah itu Bapak dengerin analisa dari Arif. Misalnya nih, harga lagi mau naik Pak, Bapak boleh pasang posisi naik ya. Oke, ini Bapak pasang naik ya Arif 3 lot. Nah, jadi Bapak pasang. Nah, setelah Bapak pasang, itu Bapak boleh tinggal dulu ngajar lagi. Ngajar lagi sekitaran 10-15 menit. Kalau udah naik harga 1 poin, itu nanti Arif telepon lagi Bapaknya. Pak, harga udah naik Pak 1 poin. Bapak udah bisa jual. Oke, nanti Bapak lepas, Bapak jual. Nah, Bapak jual, kan selisih 1 poin. Kalau kita ambil buy 3 juta dikali 1 poin, berarti kan 3 lot dikali 1 poin, 3 juta Pak jadinya. Nah, Lot jadi tuh apa? Lot tuh apa, Pak? keuntungan Sebentar, Pak, apa sebentar, Pak? Pak. Lot tuh apa? Lot. Lot. Lot itu kayak misalnya nih Pak, posisi yang mau kita ambil 3 lot itu 3 buah gitulah ibaratnya Pak. Apa tuh? Oh, 3 buah gitu ya. 3 lot 3 buah, 1 lot sama dengan 1 juta. Oh, berarti sekitar 3 juta gitu, Nah, 3 lot gitu ya. jadi 3 lot 3 juta. 3 juta dikalikan 1, kan untungnya 3 juta gitu Pak. Betul nggak? Iya, iya, iya. Nah, jadi kalau misalnya nih kita pasang 3 lot, naik 2, kan dikali 2 jadi 6 juta. Betul nggak? Iya. Nah, jadi seperti itu Pak. Jadi tugas Bapak itu cuma melakukan transaksi ataupun minta pandu dari Arif. Misalnya nih harga nanti mau turun. Arif, ini Bapak mau pasang posisi. Ini harga mau turun atau naik? Nanti Arif telepon lagi Bapak. Pak, ini sekarang harga udah mau turun ya Pak. Bapak boleh aja pasang posisi turun. Kita ambil aja 3 lot. Nah, jadi nanti Bapak pasang, Bapak kunci. Nah, ketika harga turun, itu nanti Arif telepon lagi. Pak, sekarang harga udah 1995. Kita udah selisih 5 poin. Ini boleh Bapak lepas aja lah, udah lumayan untung nih. Nah, jadi Bapak lepas. Nah, jadi kita untungnya sekian lagi. Nah, jadi cara jual belinya itu cuma gitu aja, Pak. Gak ribet kok cara jual belinya. Ya itu Kenapa langsung ada? kalau contoh transaksinya itu bagaimana? Maksudnya kan eh, ini kan kalau yang di apa namanya? eh di poinnya kan 24 juta ya. Dari Ya, saldo betul. 189 juta menjadi Nah, 212 juta gitu. Ini haruskah sebesar itu atau bagaimana ini? Memang enggak, seperti itu ya? itu tergantung kita tadi, Pak. Tergantung nasabah juga. Nah, misalnya nih, kalau Bapak, eh, gini lah, Arif ceritalah tentang case nasabah Arif. Beliau, Pak, itu nggak mau untung 3 juta, 6 juta, dia nggak mau. Dia mau untung lebih. Jadi transaksinya lebih banyak daripada yang Arif sarankan. Memang bisa untung besar. Tapi ya tergantung sama Bapak lagi. Itu kan dana-dana Bapak, keuangan Bapak. Arif ya nggak ada maksa. Kalau misalnya nih, Arif cuma sarankan 1 hari sekali aja kita transaksi, Bapak untung 3 juta, itu konsisten dalam sebulan, itu kan lumayan Pak keuntungannya gitu. Nah cuman ada nih Pak tipe nasabah itu nggak mau untung sekian, dia mau untung di atas 10 juta, jadi mainnya itu lebih besar daripada biasanya gitu Pak. Misalnya nih yang biasanya 3 lot itu berubah jadi 5 lot, berubah jadi 10 lot gitu Pak. Cuman ya kalau yang lebih besar gitu Pak, risiko kerugiannya lebih lebih besar juga gitu Pak. Yang namanya jual beli kan kita pasti ada untung ruginya Pak, betul nggak Pak? Iya, iya. Nah, jadi beliau lagi mau untung tinggi, terus Darif bilang, Pak, kalau kita mau lebih untung besar, tapi resiko kerugiannya lebih besar, Pak, gimana? Ya, nggak apa-apa, Arif. Arif percaya kok sama, Bapak percaya kok sama analisa Arif. Selama ini buktinya kita profit terus, Alhamdulillah, katanya. Ya udah, beliau kasih percaya sama Arif, ambil 10 lot. Nah, itu kemarin Alhamdulillah untung juga, Pak. Dia udah narik dana 3 kali, Pak, 100 juta. Itu 100 juta dalam sebulan aja transaksi.
beliau untuk 100 juta. Modal awalnya kan 100 juta Pak, beliau tarik 50 juta karena beliau masih agak ragu lah gitu, masih kurang percaya sama keuntungan sebesar itu. Nah jadi 50 juta tadi itu yang harus manfaatin buat ngeyakinin bapak ini. Nah setelah untung selama sebulan 100 juta, konsisten nih Pak 100 juta sebulan. Nah jadi beliau nambah lagi Pak, Arif bapak nambah dana lah sekitaran 500 juta, ini gimana? Ya udah Pak, nggak apa-apa kata Arif, kalau bapak gitu maunya nanti bapak transfer aja ke rekening terpisah kita, kan masih ada nomornya Pak. Oh iya nggak sih, nanti bapak transfer, kirim buktinya sama Arif ya. Oke Pak, makasih Pak, gitu aja Pak. Nah jadi yang awalnya 50 juta jadinya beliau percaya sama Arif 2 kali lipat 500 juta gitu Pak. Oh. Nah, iya karena kan dia mau buktiin dulu benar nggak ini kata anak di sini bisa untung 3 juta satu hari, 2 juta 2 juta 1.000 per hari gitu Pak. Nah jadi ya udah harus jelasin, harus pandu. Kebetulan beliau tertarik juga. Udah Bapak coba 100 dulu ya. Nanti 50-nya Bapak tarik. Bapak masih kurang percaya sama analisa Arif. Setelah 50 itu dipercayakan, harus manfaatin Pak sebagus-bagusnya. Waktu itu ada apa Pak? Masih ada momentum harga emas, momentum perang dagang di luar negeri. Nah kalau momentum perang dagang di luar negeri itu Pak, harga emas pasti naik 100 poin sampai 150 poin itu nggak kemana Pak, untung per hari. Nah makanya banyak nasabah kan ada Arif kirim tuh kemarin yang nasabah tarik dana sama join 1M, tarik besar-besarannya Pak ya. Iya. Nah itu karena lagi manfaatin momen emas naik tadi Pak. Itu kalau harga emas udah naik itu pasti 100 sampai 150 poin nggak kemana per hari. Oh. Gitu Pak. Misalnya nih kalau Bapak memang nggak sibuk, gimana kalau kita belajar aja besok? Kalau Bapak ada waktu senggang nih besok, sore apakah gitu boleh? Atau habis Bapak ngajar boleh, besok harus pandu Bapak belajarnya gitu Pak. Ini kalau belajar ya Pak ya, itu Iya. gratis Pak, tidak dipungut biaya 1.000 pun. Kalau seandainya Bapak pengen pelajari bisnisnya, boleh Bapak minta pandu sama Arif, boleh gitu Pak. Iya. Kalau untuk belajar itu karena memang jadwal saya di sini itu Pak apa namanya kadang-kadang kosong gitu. Macam hari ini kan Iya ya. kebetulan sore nggak ada kegiatan gitu kan. Cuma buka komputer terus duduk. Jadi maksudnya tuh nggak mengganggu lah kalau nelpon ya kan. Jadi bisa diskusi gitu. Kadang kalau lagi di jalan, lagi jalan-jalan kan nggak bisa gitu. Nah, jadi kayak gitulah Pak. Jadi kadang Besok bisa belajar. kalau memastikan besok apakah kosong atau tidak itu belum tahu gitu. Ya, besok Bapak hubungi aja Arif. Kalau misalnya Bapak sedang, Bapak kabari aja Arif. Ini Bapak lagi sedang, bolehlah kita belajar gitu Pak. Iya, Misalnya boleh. Bapak gimana pun bahasanya gitu. Bo- boleh Pak, Ya, boleh Pak. besok biar Arif siapkan aku Bapak gitu. Ini untuk belajar Bapak. Iya. Di sini apa namanya hujan jadi agak kurang jelas suara Arif itu. Pak ya. Kenapa Pak? Di sini agak apa namanya hujan. Iya di sini belum selesai. Ini. Saya alihkan sebentar. Jadi hujan. Jadi putus-putus. Ya kan? Jadi gitu Pak. Jadi Pak apa namanya? Suara Bapak tuh suara Arif kurang jelas gitu. Barusan nih hujannya, masih belum lama gitu kan mulainya. Tapi kalau mau Bapak apa namanya Arif mau jelasan juga nggak apa-apa sih gitu kan. Kita juga apa namanya mendengarkan aja gitu tapi karena putus-putus kadang nyambung kadang enggak gitu. Iya. Arifnya sedang kita sama dulu ya Pak. Kita sama dulu Pak. Boleh. Oke, terima kasih Pak.
Iya, sama-sama. Saya juga. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.